Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Yuk, kita belajar bersama lagi nih. Belajar statistika dasar. Di video ini, kita akan belajar mengenai uji normalitas Lilliefors. Saya akan membagi menjadi dua video. Video pertama, kita akan belajar mengenai dasar-dasar uji normalitas Lilliefors itu seperti apa dan langkahnya bagaimana. Lalu di video kedua kita akan belajar bareng langsung ya praktek menghitung uji normalitas Lilliefors dengan menggunakan Excel. Oke, kita langsung aja nih bahas materi yang pertama di video ini. Uji normalitas itu sebenarnya apa sih? Uji normalitas itu merupakan sebuah tes atau uji yang memang dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok data atau variabel ini berdistribusi normal ataukah tidak. Dan menurut beberapa ahli, jika data yang kalian miliki itu lebih dari 30 atau N lebih besar dari 30, itu bisa diasumsikan data tersebut berdistribusi normal. Tapi, untuk membuat itu menjadi semakin jelas atau meyakinkan diri kita nih apakah benar data tersebut sudah normal ataukah tidak, kita dapat melakukan uji normalitas ini. Dan untuk menghitung uji normalitas ada beberapa cara seperti yang tertera ya di screen ini. Kita akan khusus membahas uji normalitas Lilliefors untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal ataukah tidak. Di uji normalitas Lilliefors ini, hipotesis pengujiannya H0 itu data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Gimana sih caranya untuk kita melakukan uji normalitas Lilliefors ini? Di sini ada beberapa step atau langkah yang harus dilakukan ya ketika kita memang ingin melakukan uji normalitas Lilliefors. Tapi sebelumnya kita harus mengurutkan datanya itu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kalian jangan asal masukin data yang sudah kalian dapatkan ya, tapi harus diurutkan dari yang paling kecil terlebih dahulu. Setelah itu jangan lupa untuk menghitung totalnya, rata-rata, dan simpangan bakunya. Baru kita bisa lanjut ke step-step yang harus dilakukan. Yang pertama kita menghitung Z. Lalu kita menghitung FZI dengan rumus yang tertera ya. Kemudian yang ketiga kita menghitung SZI dan yang keempat kita menghitung nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Yang kelima kita menghitung L0 dengan rumus demikian ya. Nilai maksimalnya itu berapa dari nilai mutlak FZI dikurang SZI. Lalu langkah ke-6 itu kita compare atau membandingkan nilai dari L0 hitung dengan L0 tabel. Kita harus melihat terlebih dahulu nilai dari L0 tabelnya itu berapa sih untuk data yang kita miliki. Setelah itu baru kita bisa membuat kesimpulan. Dan kesimpulan dari uji normalitas Lilliefors ini ada dua ya. Jika nilai L0 hitung lebih kecil dibandingkan dengan L0 tabel, maka H0 diterima, itu yang artinya data berdistribusi normal. Tapi sebaliknya, semisal L0 hitungnya lebih besar dibandingkan dengan L0 tabel, maka H0-nya itu ditolak atau tidak terdukung. Itu artinya data berdistribusi tidak normal. Kalau kalian punya data L0 hitungnya lebih kecil dari L0 tabel, itu artinya data kalian berdistribusi normal. Begitu ya, kira-kira dasar mengenai uji normalitas dengan Lilliefors. Jadi setelah kita tahu basicnya, kita bisa langsung menghitung menggunakan Excel. Oke, sekian video yang pertama. Semoga bisa bermanfaat
Dan jangan lupa untuk langsung menuju video kedua supaya pengetahuan kalian bisa langsung nanti diaplikasikan melalui perhitungan di Excel-nya. See ya!